Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, Walid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pimpinan suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik kepada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan kuat. Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Thahirah atau yang suci pada sosok Khadijah. Tak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dan putrinya. Dikutip dari About Islam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Saat di festival itulah ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya, dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tidak menyenangkan lain dari para peserta. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tidak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama, meyakini kebenaran wahyu Allah SWT dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya. Saat menikahi Rasulullah SAW, Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, Nafisah binti Munya, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi karena perbedaan usia yang besar. Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Cintanya Khadijah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa, sehingga Khadijah mau berkorban untuk mendukung dakwah Nabi. Dari seorang perempuan yang mempunyai harta miliaran sampai jatuh miskin, tidak sekalipun Khadijah mengeluh terhadap Nabi, karena suaminya menjadi seorang nabi yang akhirnya membuat kehidupan mereka susah. Kenapa Khadijah tidak pernah mengeluh walaupun hidupnya susah? Karena Khadijah mencintai Rasulullah. Dia dukung dakwah Nabi dengan segala apapun yang dia bisa. Sampai akhirnya Khadijah wafat. Maka Khadijah hampir tidak punya warisan apapun untuk diwariskan kepada anak-anaknya.
Inilah seberapa besar pengorbanan Khadijah kepada Rasulullah. Karena itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Khadijah mendatangi pamannya, Warokoh bin Naufal, yang bisa bahasa Ibrani. Warokoh diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan, namun dipercaya oleh Khadijah. Kisah sedih pasangan ini terangkum dalam Amul Husni, tahun kesedihan pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya Abu Thalib dan Khadijah karena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya adalah pendukung utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berpulang, Khadijah yang lahir pada 555 sebelum Masehi berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah. Momen tersebut kira-kira sama dengan 22 November 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.